Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel 2 Bersaudara. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film asal Korea yang berjudul Squid Game. Film ini menceritakan sebuah permainan bertahan hidup yang diikuti oleh ratusan orang dari berbagai penjuru Korea dengan hadiah uang yang cukup besar, yaitu 45,6 miliar won bagi siapa saja yang mampu bertahan hidup hingga permainan selesai. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai ke ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Gi-Hon. Dia merupakan pria duda yang sudah bercerai dengan istrinya karena keadaan ekonomi Gi-Hon yang memburuk. Gi-Hon hanya tinggal berdua bersama ibunya dikarenakan istri beserta anaknya ikut bersama suami barunya ke tempat yang lebih baik. Gi-Hon diberikan uang oleh ibunya untuk dibelikan sebuah hadiah untuk anaknya Gi-Hon yang akan segera ulang tahun. Gi-Hon bekerja sebagai supir yang gajinya pun tidak begitu besar, sehingga terkadang ia suka meminta kepada ibunya. Ketika ibunya pergi, jiwa malingnya pun keluar. Gi-Hon mencoba mencari uang milik ibunya, hingga akhirnya dia menemukan sebuah ATM, yang kemudian dia pergi untuk mengambil uang menggunakan ATM milik ibunya. Beberapa kali ia mencoba memasukkan PIN, namun selalu gagal. Ternyata PIN ATM-nya telah diubah oleh ibunya, hingga pada saat kesempatan terakhir, Gi-Hon mencoba memasukkan tanggal lahir anaknya. Dan benar saja, PIN yang dimasukkan benar, dan Gi-Hon pun mendapatkan uangnya. Kemudian, Gi-Hon mencoba pergi ke tempat perjudian dengan harapan bisa menggandakan uangnya. Namun, tebakannya selalu gagal dan membuatnya kesal. Hingga pada akhirnya, ia berhasil menebak dan mendapatkan uangnya. Pada saat ia keluar dari tempat perjudian tersebut, Gi-Hon bertemu beberapa orang rentenir yang akan menagih hutangnya. Gi-Hon pun kaget dan coba berlari untuk menghindari rentenir tersebut. Namun sayang, usahanya gagal. Dia tertangkap dan dipaksa untuk membayar hutangnya. Pada saat hendak membayar sebagian dari hutangnya, hasil dari ATM milik ibunya ditambah lagi hasil dari judi, ternyata uang yang ada di sakunya hilang. Yang baru ia sadari bahwa uangnya tersebut diambil oleh wanita yang sebelumnya telah ia tabrak. Gi-Hon terus dipaksa untuk membayar hutangnya hingga terciptalah suatu kesepakatan apabila Gi-Hon tidak mampu membayar hutangnya dalam jangka waktu 1 bulan, maka organ tubuhnya akan diambil sebagai ganti dari hutangnya. Dengan terpaksa, Gi-Hon pun menyetujui dan menandatangani kesepakatan tersebut. Di tempat lain, dengan sisa uang yang dimilikinya, Gi-Hon mencoba bermain permainan capit boneka, yang nantinya boneka tersebut akan diberikan kepada anaknya. Namun beberapa kali mencoba, ia selalu gagal. Sampai akhirnya dia dibantu oleh seorang anak kecil yang sepertinya pro dalam permainan tersebut. Dan benar saja, dia berhasil mendapatkan satu buah hadiah yang membuat Gi-Hon senang kegirangan. Gi-Hon pun bertemu dengan anaknya dan memberikan hadiah yang ia dapatkan tadi. Dengan obrolan yang cukup singkat, Gi-Hon lalu mengantarkan anaknya pulang kepada ibunya. Singkat cerita, di sebuah stasiun, Gi-Hon bertemu dengan seorang pria yang menawarkannya sebuah permainan. Dia menjelaskan, apabila dia memenangkan permainan, ia akan diberi uang 100.000 won.
Namun apabila Gihon kalah, maka Gihonlah yang harus memberikan uang 100.000 won kepada pria tersebut. Gihon pun menyetujui dan permainan dimulai. Gihon memulai permainannya terlebih dahulu. Namun sayang, usahanya gagal. Giliran pria tersebut. Dan pria tersebut berhasil memenangkan permainan dan Gihon pun diminta untuk membayar 100.000 won. Namun karena Gihon tidak memiliki uang, pria tersebut menawarkan sebuah kesepakatan. Setiap kali Gihon kalah, maka Gihon harus siap ditampar sebagai ganti dari uang 100.000 won itu. Permainan dimulai lagi. Namun, lagi dan lagi, Gihon pun kalah dan harus merelakan pipinya untuk kena tamparan pria tersebut. Setelah sekian lama bermain, sampai pipinya memerah karena terlalu banyak menerima tamparan, akhirnya Gihon pun memenangkan permainan. Dengan cukup emosi, Gihon bersiap menampar pria tersebut karena sedari tadi ia selalu kena tamparan. Ketika hendak menampar, tangan Gihon ditahan, lalu diberikannya uang 100.000 won, seperti perjanjian dari awal. Gihon ditawari lagi sebuah permainan dengan hadiah yang jauh lebih besar. Namun sungguh tidak disangka, ternyata pria tersebut mengetahui seluk-beluk Gihon. Bahkan dia mengetahui bahwa Gihon mempunyai banyak hutang. Lalu Gihon diberikan sebuah kartu yang nantinya apabila dia mau mengikuti permainan, dia bisa menghubungi nomor tersebut. Singkat cerita, ketika Gihon berada di rumah, dia berbincang bersama ibunya, membicarakan hak asuh anaknya. Ibunya memberitahu Gihon, apabila ia ingin mengambil kembali hak asuh anaknya, maka ia harus membuktikan kemampuannya untuk membiayai kehidupan anaknya. Setelah perbincangan dengan ibunya, membuat Gihon teringat soal tawaran pria yang ia temui di stasiun tadi sore. Dia langsung menghubungi pria tersebut dan berkata siap untuk berpartisipasi dalam permainan yang ia tawarkan. Setelah perbincangan di telepon, dia menunggu di pinggir jalan untuk dijemput panitia permainan. Tak lama, mobil jemputannya datang. Gihon merasa heran, karena di dalam mobil sudah banyak orang yang tidak sadarkan diri. Yang ternyata orang-orang tersebut memiliki masalah yang sama seperti Gihon. Lalu mereka semua dibius demi menjaga kerahasiaan tempat permainannya. Tak hanya itu, HP dan barang bawaan lainnya disita dan akan dikembalikan setelah permainan selesai. Sesampainya di sebuah tempat yang cukup besar, terdapat peserta dengan jumlah 456 orang yang siap mengikuti permainan. Permainan itu dijalankan oleh orang-orang misterius yang semuanya menggunakan topeng. Begitupun dengan pemimpinnya yang berpakaian serba hitam. Mereka menggunakan topeng bertujuan untuk menjaga kerahasiaan identitas semua panitianya. Di sana, Gihon bertemu dengan seorang kakek yang sedang menghitung jumlah peserta, yang ternyata kakek tersebut merupakan orang pertama yang datang ke tempat tersebut, dan Gihon orang terakhir yang datang ke tempat itu. Di tempat tersebut, Gihon bertemu dengan seorang wanita yang ternyata wanita tersebutlah yang telah mengambil uangnya Gihon di tempat perjudian waktu itu. Ketika sedang terjadi perkelahian, tiba-tiba panitia permainan datang dan menjelaskan mengenai aturan permainan, bahwa mereka akan memainkan 6 permainan selama 6 hari. Adapun persyaratan yang harus disetujui peserta sebelum mengikuti permainan, di mana pemain tidak diperbolehkan berhenti bermain. Pemain yang menolak bermain akan dieliminasi, dan yang terakhir, permainan akan dihentikan apabila mayoritas setuju. Permainan pertama pun akan segera dimulai. Mereka diarahkan ke tempat rahasia dengan jalur yang berbeda-beda. Hingga tiba saatnya mereka berada di sebuah lapangan permainan. Di sana Gihon bertemu dengan teman lamanya yang ternyata memiliki masalah yang sama seperti Gihon.
permainan pertama pun dimulai, yakni permainan lampu merah, lampu hijau, yang dimana mereka bisa bergerak ketika penjaga berteriak lampu hijau dan berhenti bergerak ketika penjaga berteriak lampu merah. Mereka diberi waktu 5 menit untuk sampai ke garis merah, dan siapa saja yang terdeteksi melakukan pergerakan ketika lampu merah, maka akan langsung tereliminasi. Mungkin permainan tersebut terkesan mudah dan simpel, namun di balik itu semua kenyataannya jauh lebih mengerikan. Bagaimana tidak? Maksud dari tereliminasi bukan hanya saja keluar, melainkan ditembak hingga mati. 병신 걸렸네. Karena hal tersebut membuat para peserta panik dan mencoba untuk keluar dari tempat tersebut. Namun, bukannya membuat mereka selamat, justru malah membuat mereka mati sia-sia karena tembakan dari berbagai penjuru tempat. Gi-hun dan peserta lain yang masih tersisa terpaksa melanjutkan permainan karena dalam peraturan tidak diperbolehkan berhenti dalam permainan. Gi-hun berkonsentrasi penuh agar dapat sampai ke garis finish sebelum waktunya habis. Mereka yang berhasil sampai ke garis finish berhak melanjutkan permainan. Gi-hun yang tertinggal di belakang mencoba berlari dengan secepat mungkin di sisa waktu yang sangat sempit. Namun sayangnya dia terpleset dan hampir jatuh. Beruntung dia dibantu oleh Ali yang berada di belakangnya, sehingga dia tidak terjatuh. Dan akhirnya Gi-hun berhasil menyelesaikan permainan pertama. Sedangkan bagi mereka yang kalah langsung tereliminasi dan ditembaki satu persatu. Dan episode 1 pun selesai.